PHK kalau kita melihat data Kementerian Ketenagakerjaan itu naik ya 2024. Hilirisasi mineral lagi Pak. Mineral. Ya. Tetap di mineral. Yang jadi primadona sekarang Ya, ya. tetap mineral. Nah, terus ada juga beberapa. Jadi jumlahnya mungkin banyak tapi ya. karena kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, Betul. akhirnya ya itu kembali Kurang lagi terserap. hanya dikonsumsi di dalam negeri atau bahkan mungkin malah tidak sama sekali. Terbuang mungkin malah. Iya, jadi waste. Iya. Menarik sih, artinya bahwa karena kadang misalnya tadi konteksnya manufaktur yang sempat ramai juga kan karena beberapa penutupan pabrik manufaktur tekstil misalnya atau sepatu begitu karena permintaan di global menurun. Ternyata tadi juga karena daya saing. Padahal kita dengan 280 juta penduduk, orang berganti pakaian setiap tahun, sebenarnya kan ada ya selalu permintaan itu dan bisa dikembangkan juga di dalam negeri, cuman kadang tadi karena nggak ada kesinambungan di middle-nya antara dari hulu ke hilir, di hilirisasi itu sendiri kurang match juga begitu ya. Ditambah gempuran impor kan. Nah, itu yang lebih legal, lebih ini murah. sebenarnya kalau gempuran impor ini apa sih Bu? Karena kita mau mengulik sedikit deh tentang itu. Karena apanya? Apa karena memang preferensi kita masyarakat yang lebih menyukai atau karena apa sebenarnya? Jadi memang karena daya beli kita ini kan tadi karena relatif terbatas ya. Jadi ketika ada harga yang lebih murah, yaitu yang dituju oleh konsumen gitu. Tanpa mengetahui ini diproduksi dalam negeri atau impor, yang penting harganya terjangkau oleh mereka, itu bisa dibeli oleh mereka. Nah, jadi makanya pemerintah ini harusnya ya mulai investasinya R&D untuk mesin peralatan gitu, karena untuk meningkatkan produktivitas di sektor tersebut gitu. Jadi memang faktornya karena itu tadi sih, karena daya beli kita nih, masyarakat kita kalau ada yang lebih murah ya udah gas gitu. Tapi kalau dari sisi kebijakannya sendiri mungkin masyarakat kan nggak tahu mereka asalnya dari mana, asal murah, karena itu kan memang salah satu pertimbangan utama ya orang kalau mau belanja murah selain kualitas. Dari kebijakannya apakah memang sebebas itu sehingga barang-barang impor itu bisa masuk atau gimana nih Bu kira-kira? Ya, ini kan balik lagi ke regulasi terkait dengan ini ya, pengawasan pas masuk nih, impor masuk di pelabuhan gitu. Nah, kadang kan antara Kementerian Perdagangan sama Kementerian Perindustrian aja nih sering beda pandangan nih. Kemenperin pengen kita dicek dulu satu-satu gitu kan, barangnya bener-bener nggak nih gitu kan, kode HS-nya segala macam, terus juga ini diproduksi dari dalam negeri atau enggak, nanti berapa biaya yang akan dikenakan segala macam gitu. Nah, tapi Kementerian Perdagangan kan punya tujuan, ayo jangan numpuk di pelabuhan, harus cepet-cepet. Nah, jadi istilahnya dokumen-dokumen itu tuh jadi beberapa ada yang di skip gitu, karena memang untuk jangan antri dwelling time gitu kan segala macam gitu. Jadi ya itulah, jadi kurang harmonis nih antar kementerian. Nah, setidaknya makanya ada celah-celah seperti itu masuk ke Indonesia gitu, dari sisi kebijakannya. Nah, terus nambahin yang dari Pak Teguh ya, terkait kok Indonesia ini industrinya tuh nggak diminati nih sama China gitu kan, misalnya yang mau relokasi industrinya. Sebenarnya ya waktu itu Bank Dunia ini pernah mensurvei investor, faktor utama yang menentukan mereka tertarik untuk berinvestasi. Ternyata faktor pertama yang terbesar itu adalah indeks korupsi. Ternyata korupsi. Pertama korupsi. Nah, setelah itu baru regulasi dan lain-lain. Nah, kita lihat korupsi kita, corruption perception index kita kan malah memburuk ya. Betul. Nah, itu. Jadi ya karena kita pun kan banyak pungli segala macam. Ini terlihat dari I-Core kita deh. I-Core kita masih tinggi sekitar 6,3. Dibandingkan dengan Malaysia cuma 3 ya kalau nggak salah. Filipina juga sama sekitar segitu. India juga sama kan. Nah, karena I-Core tinggi ini kan artinya biaya untuk berinvestasi di Indonesia ini kan relatif mahal. Karena banyak pungli tadi. Karena apa? Ya korupsi tadi gitu. Jadi apa-apa kesini harus ini dulu. Harus bayar segala macam itu kan. Nah, itu juga yang menyebabkan Indonesia ini kurang diminati. Dan kalau kita lihat
Bappenas itu pernah bikin publikasi growth diagnostic. Jadi mereka identifikasi nih faktor-faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan. Ternyata the most bindingnya itu tuh adalah regulasi pemerintah sendiri. Jadi di pemerintahnya Institusi dan sendiri kelembagaan. ya. Ya, jadi ya the most binding itu institusi dan kelembagaan yang paling benar-benar yang ibaratnya kalau ember Hmm. yang paling banyak bocor Bocor, bikin ya. air ini nggak penuh-penuh tuh itu Embernya itu ember sendiri. ya si Bolong-bolong. bolong-bolong itu Bolong-bolongnya tuh ya gara-gara itu Pemerintah. institusi dan kelembagaannya nih. Salah satunya ya tadi pungli, korupsi segala macam gitu. Nah itu. Jadi makanya kalau misalkan kita mau berbenah ke depan, benerin dulu korupsinya deh. Gitu. Iya, itu Benerin menarik dulu juga. institusinya. Institusinya kan Iya. tadi kelembagaan, Iya. terus juga korupsi ya, segala macam. Korupsi. Ya. Menarik ya, padahal kalau kayak gini kita jadi nyambung ke Undang-Undang Cipta Kerja nih, Oke. Bu dan Bapak. Karena kan ya itu sempat rame, sudah Oh. sempat rame, akhirnya diberlakukan, tiba-tiba nggak jadi lagi nih. Nggak jadi, kan? Itu kan salah satu juga yang konon katanya itu kan supaya kita investor masuklah untuk nanti membangun infrastruktur, kemudian manufaktur dan sebagainya, menyerap tenaga kerja. Nah ini gimana nih kalau soal isu Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ternyata Ciptaker nggak bikin PHK makin turun kan, Iya. malah makin naik. Artinya apa? Tidak efektif. Oke. Cipta kerjanya, dan sekarang untuk beberapa yang terkait isu ketenaga kerjaan dipisahkan dari Cipta Kerja kan. Nah, artinya ya jadi di ungroup lah istilahnya gitu. Yang asalnya disebut juga dalam satukan tiba-tiba di ungroup lagi gitu. Khusus untuk tenaga kerjaan dipisah segala macam kan, kayak jam waktunya, terus juga jam kerjanya, terus juga dari segi upah segala macam itu kan jadinya dipisah nih dari yang bundling cipta kerja. Ya sederhananya itu aja sih Mbak. Kalau itu berhasil PHK nggak akan nambah Nggak akan gitu. nambah. Oke, Pak Teguh gimana pandangannya soal UU Ciptaker ini yang ternyata masih hangat juga gitu? Sampai Iya, sekarang karena- masih dibahas. Sampai selesai. Ya mungkin karena pertama dari awal proses Ciptaker ini kan terkesan buru-buru ya, Ya. tidak ada public consultation sehingga support dari publiknya juga relatif terbatas. Akhirnya banyak yang kemudian mempertanyakan lagi gitu, mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian akhirnya balik ke versi awal yang lama. Padahal kan ide dari Undang-Undang Cipta Kerja kalau kita melihat bagaimana latar belakangnya gitu kan, sebetulnya kan Indonesia tuh heavily regulated ya. Itu negara yang regulasi itu udah kebanyakan banget gitu kan. Bahkan ini yang menarik adalah kekuasaan dari presiden itu justru terbatasi oleh kekuasaan dari menteri. Kenapa? Karena undang-undang itu kan dikeluarkan oleh menteri teknis. Ya. Jadi masih ingat nggak, salah satunya adalah misalnya cerita bahwa Presiden Jokowi punya keinginan tertentu, tapi nggak bisa karena menterinya nggak mau gitu loh. Itu kan agak aneh kan. Padahal di dalam presidensial kekuasaan presiden yang lebih Harusnya ini. lebih. Betul. Nah, ide mengenai Undang Cipta Kerja kan akhirnya kekuasaan menteri ini yang tadinya terfragmentasi digabung jadi satu di bawah Undang-Undang Cipta Kerja sehingga bisa dikoordinasikan. Nah, ternyata itu tidak tercapai. Malah beberapa komponen malah dipecah-pecah balik lagi seperti awal. Jadi ini yang tadi menyambung terkait dengan regulasi. Satu, kita udah terlalu banyak regulasi gitu ya, heavily regulated, sehingga bahkan buat dunia usaha pun juga bingung juga gitu. Mereka mau bangun pabrik, tapi mereka harus menemukan banyak regulasi. Nah, sekarang dengan adanya balik lagi gitu ya, di satu sisi mungkin ada aspek yang relevan untuk sisi tenaga kerjanya, tetapi juga mungkin orang mulai bertanya-tanya, nih baru satu aspek, tapi nanti gimana nih dengan yang lainnya? Itu yang membuat keraguan dari sisi investor gitu. Dan itu yang nggak terjadi misalnya di Vietnam, di Thailand gitu ya. Itu yang kita lihat. Kemudian yang terkait juga dengan Undang-Undang Ciptaker ini kan tadi kepastian dari aspek di pemerintah pusat dan di pemerintah daerahnya seperti apa gitu kan. Mereka punya perbedaan persepsi, punya interpretasi, ini yang juga menjadi catatan. Terus yang berikutnya adalah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan aturan-aturannya harus segera dibuat kan. Nah, ini yang kalau kita perhatikan ini nih kayaknya PR yang terjadi cukup lama setelah masa demokrasi. Banyak undang-undang yang peraturan pemerintah itu kosong. Nggak ada gitu loh. Jadi ada undang-undang tapi aturan teknisnya tuh nggak ada. Bahkan yang terkait misalnya yang di bawah misalnya Kementerian Keuangan yang kita
anggap relatif advance ya, itu Iya. banyak aturan-aturan Masih turunannya yang nggak nggak ada. ada. Nah ini yang yang coba deh tolong dibenerin gitu ya, maksudnya dibuat regulasi turunannya, karena itu yang membuat satu undang-undang itu kredibel atau enggak. Itu kan memberikan sinyal ke investors, ke banyak pihak bahwa oh ternyata Indonesia konsisten. Ini yang ini yang belum terjadi kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu ya. Itu yang saya lihat sih. Jadi Balik lagi ke jaminan, institusi kelembagaan ya, ya. jaminan berusaha dimulai dari tadi pembenahan di Pembenahan di institusinya. institusinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat ke depan nih, gitu kan, kita juga ngomongin pembangunan, berarti kita harus melihat ke depan seperti apa sih, gitu. Kalau menurut Pak Teguh dan Bu Elisa nih, apa sih yang kira-kira harus dilakukan itu untuk tadi melakukan transformasi ekonomi supaya ekonomi kita juga lebih tadi tidak hanya aman bagi para investor untuk berusaha gitu ya, tapi juga berkelanjutan. Betul. Gitu. Nah, Mungkin dari Ibu Elisa dulu, gantian habis melengkut tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita jadi cenayang nih ya, misalkan tahun depan seperti apa gitu, kita prospeknya tuh di 2025 ke depan. Strategi pemerintah itu kan yang pertama tadi kebijakan perdagangan, kebijakan APBN, moneter segala macam ini harus bisa mensupport kegiatan-kegiatan sektorial di Indonesia. Gitu. Misalkan nih APBN, nah misalkan dari mulai program MBG atau misalkan program rumah 3 juta. Nah ini kan MBG ini adalah salah satu contoh program yang bisa dilakukan pemerataan betul. di horizon kelas menengah di bawah gitu kan. Nah ini akan jadi pemerataan. Nah bagaimana uang 71 triliun yang dianggarkan oleh pemerintah ini bisa menjadi captive market bagi masyarakat. Jadi bagaimana ini pelibatan seperti peternak lokal, petani, sama nelayan lokal dilibatkan dalam rantai pasoknya MBG. Jadi MBG ini tuh bukan hanya sekedar peningkatan gizi semata, tapi juga bisa menggerakkan perekonomian daerah. Nah, ini dibangun backward and forward linkage-nya dengan baik. Nah, itu kan multiplier effect-nya akan lebih luas. Nah, jadi pemerintah itu ke depan untuk program-program yang multiplier effect-nya luas dan itu bisa melibatkan lebih banyak orang, itu harusnya yang dioptimalkan, didorong. Misalkan program 3 juta rumah. Nah, pastikan yang 3 juta rumah ini nanti ke depan itu bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. MBR. Nah, jangan sampai kasusnya kayak yang program 1 juta rumah yang sampai sekarang aja tuh masih 60% kan ininya apa capaiannya gitu. Target masih jauh dari target gitu. Nah, jadi kan pemerintah ke depannya harus hati-hati nih dalam menentukan lokasi. Jangan sampai asal dibangun tapi lokasinya tuh tempat jin buang anak gitu. Nah, itu kan nggak laku nantinya gitu. Percuma juga. Jadi mahal juga bagi masyarakat. Mahal untuk transportasinya. Mahal untuk transportasi segala macam, jadinya nggak laku lagi kan. Makanya banyak yang perumahan yang udah dibangun tapi nggak berpenghuni segala macam karena itu. Jadi mismatch nih antara supply demand. Nah itu yang kedua itu kalau misalkan kayak lokal kontennya untuk pembangunan properti, nah itu harusnya melibatkan pelaku-pelaku skala kecil menengah di daerah juga, dilibatin mereka gitu. Untuk misalkan yang supply alat-alat bangunannya atau misalkan dari segi batanya atau batunya gitu kan. Nah, itu kan bisa pasirnya itu kan bisa disupport di dalam daerah tersebut gitu. Sehingga multiplier Effect-nya lebih luas. Nah, tapi kita lihat anggaran Kementerian Perumahan itu dipangkas setengahnya kan. Hampir 40% lebih. Nah, jadi padahal kita itu berharap ke depan yang bisa menggerakkan perekonomian kita ini ke depan apa coba? Pemilu udah nggak ada lagi. Momentumnya apa? Maksudnya kayak driver utama nanti yang akan menggerakkan ekonomi kita apa coba? Berarti kan program-program pemerintah ke depan kan yang program 8 hasil cepat MBG lah, terus juga perumahan 3 juta segala macam. Nah, harusnya 2 program ini yang betul-betul dioptimalkan oleh pemerintah gitu. Itu sih, jadi strateginya itu jadi membangun forward and backward linkage, terus juga kolaborasi tadi untuk misalkan sektor industrinya itu ya dibangun gitu dari hulu sampai hilirnya, dan itu nggak perlu yang skala besar ya, skala kecil menengah juga bisa yang tadi yang
kayak misalkan industri cabai atau enggak misalkan pengolahan cabai, pengolahan tomat, pengolahan kelapa itu macamnya banyak banget kan yang bisa dieksplor oleh pemerintah. Terus juga dari sisi ke depan ini kan APBN kita itu diproyeksikan defisitnya itu sekitar 2,53% ya kalau nggak salah 2025. Itu sekitar 616 triliun. Nah, yield obligasi Indonesia saat ini tuh 6%. Mahal. Dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dengan Amerika Serikat sekalipun gitu. Jadi pembiayaan APBN kita yang udah mahal ini nih, karena yield 10 tahun kita tinggi gitu kan, 6%-an, ini tuh jangan sampai banyak bocor. Karena APBN kita tuh 40% masih bocor. Iya benar. Nah, harusnya kan ini bisa dioptimalkan kan untuk apa? Untuk belanja produktif. Nah, karena sekali lagi kalau misalkan pemerintah sendiri tidak optimal dalam membelanjakan belanjanya ke masyarakat, ini kan tidak akan cukup menggerakkan roda ekonomi. Karena sektor moneter kita ketat. Apalagi nanti ke depan sejak kalau misalkan Trump terpilih itu kan dia tuh akan American first kan apa-apa trade wars, dan dia akan mengenakan tarif impor yang relatif tinggi nih, apalagi ke Cina kan bisa sampai 60% gitu. Nah, karena kebijakan Trump ini dia akan memicu inflasi di Amerika. Nah, kalau misalkan Amerika inflasinya relatif tinggi gitu, the Fed bakal naikin suku bunga, dolar pulang kampung jadinya. Jadi kan capital outflow nih bagi negara berkembang, rupiah kita bisa nanti terdepresiasi, ya moneter kita jadi makin ketat lagi gitu. Nah, ini kan moneter yang ketat ini konsekuensinya apa? Ke sektorial kita jadi pembiayaannya lebih mahal. Sebagai perbandingan ya, jadi kemarin itu aku membandingkan antara suku bunga pinjaman untuk berbagai sektor di Indonesia. Sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja banyak itu tinggi. Bunganya. Bahkan kalau misalkan bahkan untuk pertanian misalkan di BPR itu sampai 25% bunganya BPR. Jadi emang kurang support nih untuk bisa menggerakkan sektorial karena pembiayaannya sendiri tuh mahal kan, karena emang dari sisi suku bunga dasar kita aja kan udah tinggi gitu. Jadi makanya moneter kita yang ketat, ya karena moneter kita yang ketat seperti itu ya, jadi kan fiskal nih berarti yang harus mengguyur gitu kan, program-program di daerah untuk bisa menggerakkan roda perekonomian gitu sih. Jadi ke depan ya pemerintah, karena tadi ya APBN kita makin mahal pembiayaannya, ya usahakan penegakan korupsinya itu ditingkatkan, dipertahankan, ditingkatkan juga, diperbaiki gitu. Karena kalau misalkan APBN kita bocor, ini kan harusnya bisa kita bangun nih untuk hal-hal yang produktif, tapi malah korupsi duluan gitu ya. Jadi kan gak optimal juga nih belanjanya ke depan. Kurang lebih itu sih ya untuk yang strategi ke depan. Gitu. Kalau dari Pak Teguh? Ya tadi menyambung ya terkait dengan pembiayaan. Memang benar di Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat yield dari SBN itu kan sangat tinggi ya, paling mungkin salah satu tertinggi di ASEAN. Kalau dibandingkan dengan Filipina lebih rendah. Ini jadi pertanyaan kenapa bisa begitu gitu kan. Jadi padahal dari sisi stabilitas politik terutama kita relatif stabil, kemudian dari sisi ekonomi terutama inflasi ya relatif manageable gitu ya, walaupun di sisi yang lain orang melihatnya itu sebagai pelemahan daya beli ya, tapi kita cukup punya policy tools yang cukup efektif gitu untuk menjaga harga, dan reformasi di sektor keuangan juga semakin lama semakin lebih baik gitu ya, dan memberikan sinyal ke positif ke investor, terutama investor dari luar. Nah, saya melihat sebetulnya mungkin ada aspek yang juga penting dan sebetulnya ini relevan untuk pemerintah berikutnya, terutama kalau kita melihat Pak Prabowo itu kan orang yang senang international going lah istilahnya gitu ya, sering mana-mana gitu ya. Jadi kita melihat satu, pertama untuk ke depan tentu saja antisipasi ketidakpastian global itu masih ada. Tadi sudah disinggung Bu Elisa terkait bahwa dengan terpilihnya Trump, kemungkinan besar the Fed malah mungkin menaikkan suku bunga ketimbang daripada menurunkan, karena tadinya orang memprediksi the Fed akan balik lagi ke normal sebelum pandemi itu di tahun 2025, tapi kelihatannya kemarin aja inflasi di Amerika naik lagi kan, akselerasi. Jadi kayaknya nggak mungkin
mencoba normalisasi dalam jangka waktu yang dekat ini. Nah, ini yang kemudian berdampak ke the Fed rate yang tentu saja akhirnya punya implikasi ke Indonesia. Nah, ini yang monetary stability yang perlu diantisipasi ke depannya dari aspek uncertainty global. Di sisi yang lain terkait dengan global, saya rasa Presiden Prabowo selama ini kan sudah keliling-keliling nih. Nah, mungkin bisa nggak di leverage terkait dengan akses pasar, gitu ya. Kita mulailah negosiasi, mulai punya role dalam diplomasi ekonomi kita lebih kuat lagi, gitu kan. Contohnya misalnya baik itu di WTO, bahkan termasuk di Amerika, kita harus punya dalam tanda kutip lobbyis, gitu ya. Karena kan begini, ketika Trump naik di periode pertama, special treatment barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat itu dihapus. Itu yang menyebabkan banyak produk-produk kita yang pada akhirnya menjadi mahal. Nah, sayangnya adalah kita tuh tidak punya negosiator gitu. Hal-hal yang itu tuh tidak membutuhkan negosiasi komunikasi pemerintah dengan negara-negara luar gitulah. Itu yang kalau menurut saya perlu dilakukan. Bahkan mungkin dalam konteks pelantikan kan Januari di Amerika Serikat, ini yang perlu diantisipasi dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri, itu perlu koordinasi terkait dengan memperluas akses pasar di pasar-pasar tradisional di Cina, di Amerika Serikat, di Uni Eropa. Nah, ini Uni Eropa yang menjadi isu kan, mereka mulai melirik CPO kita gitu kan, yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya, dan kesannya, dan kita tuh reaktif gitu loh selama ini. Kita nggak mencoba mengantisipasi hal-hal yang semacam ini. Padahal misalnya di Uni Eropa ada yang disebut dengan Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, yang termasuk salah satunya nanti akan kena adalah CPO, di mana ekspor yang menghasilkan emisi tinggi itu akan dikenakan tarif karbon yang lebih tinggi. Itu yang sebetulnya kan dinegosiasikan gitu loh. Yang menurut saya itu peran dari diplomasi ekonomi yang mungkin bisa dibawa di pemerintahan yang baru ini gitu, karena stylenya kan lebih ke internasional gitu ya. Jadi itu dari sisi global. Kemudian dari sisi domestik saya rasa yang yang juga perlu diperhatikan tadi, manufaktur, kemudian kebijakan terkait dengan sektor manufaktur, itu kita perlu lihat lagi, kemudian jangan terlalu berat sebelah ke hilirisasi mineral gitu ya. Ini memang ini ya concern sebetulnya ke depannya, karena kalau tadi yang disampaikan Bu Elisa, kalau ini nggak berubah, maka mungkin ke depannya banyak pengangguran yang kita lihat gitu. Terus yang berikutnya adalah selain itu juga yang sangat penting, salah satu industri yang cukup kritikal dan sekarang mengalami tantangan adalah otomotif. Otomotif itu adalah industri kebanggaan Indonesia, karena di satu sisi itu menyerap tenaga kerja cukup besar, di sisi yang lain juga industri otomotif itu termasuk kategori yang high tech. Nah, dengan adanya electric vehicle, nih Indonesia harus jangan ketinggalan lagi gitu loh, menjadi global production network, menjadi bagian dari EV gitu ya. Jadi ini yang saya lihat, karena kalau kita lihat di Thailand tuh udah mulai melakukan transisi, mereka cukup aktif gitu loh. Jadi mereka sudah mulai memberikan insentif ke tidak saja industri otomotif yang berbasis fuel, tapi juga mereka yang electric vehicle. Karena kalau nggak diadres, banyak pekerja-pekerja yang di industri di sektor ini yang banget terdampak gitu. Jadi itu sih saya lihat bahwa kembali lagi ke sektor manufaktur, fokus ke sana, kemudian mengantisipasi global, monetary stability itu adalah penting. Tadi sudah disinggung terkait dengan aspek fiskal. Nah, mungkin yang perlu dikonsider adalah nggak tahu, PPN mungkin ditinjau ulang lah sebelum dinaikkan menjadi 12% kalau menurut saya ya. Karena dengan 11% tapi lihat coverage-nya lebih luas, memperkuat basis pajak yang lebih besar. Tadi sudah disampaikan PPh badan, mungkin juga PPh orang pribadi, terutama yang kelas atas gitu ya. Itu yang masih areas-areas yang saya rasa loophole yang perlu diadres gitu ya. Saya rasa sih itu. Banyak ya PR-nya kita ya. Betul sekali. Benar, ternyata gimana nanti ya. Nah, tapi kita gimana Bu dan Pak Teguh? Karena tadi banyak sekali yang kita bahas, memang banyak potensi, tetapi ternyata PR-nya di mana-mana ada aja gitu, catatannya gitu. Cukup optimis nggak melihat 2025? Kalau prediksi KOR sih lebih rendah dibandingkan 2024. Pertumbuhan ekonominya. Iya. Di angka berapa Bu kira-kira? Karena kan kalau dari beberapa lembaga beda-beda ya. 5%-an kalau.
5%. 5, Masih 5,02 lagi. range mungkin ya 4,8 sampai 5. Padahal Oh. catatannya kalau kita mau keluar dari middle income trap, kita harus 8 minimal. 6 malahan, Bu. 6 dulu. 6 dulu baru lalu depan, ya, ya. ke 8 ya. Kayak terlalu 6 loncat dulu. gitu. Oke, Enam sedangkan dulu, kita iya. mau mempertahankan di 5 masih sangat Iya. susah, Berat apalagi sekali, dengan ya. kondisi yang seperti sekarang. Makanya Kalau Pak Teguh? perlu kebijakan anti mainstream. Kita agak sedikit optimis, tapi cautiously optimistic. Tapi dalam artian bahwa mungkin sekitar 5,18%. 5, Tapi memang nggak banyak berubah dari 2024 ya. Masalahnya adalah negara-negara besar lainnya itu bisa tumbuh lebih tinggi. India itu hampir mencapai 8%. Iya, tinggi. Dan Malaysia, Thailand juga akan tumbuh cepat lebih tinggi. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depannya, karena memang satu, mengadres perubahan struktural, reformasi struktural nggak mudah, membutuhkan komitmen. Tapi kalau ini diadres, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan ya. Artinya negara maju 2045 keluar dari middle income trap gitu ya. Tanpa mengadres tadi persoalan struktural kayaknya sulit sekali gitu ya. Terus kemudian diversifikasi ekonomi kita itu penting. Ekspor kita harus lebih kompleks, harus lebih diverse. Missing middle-nya harus diatasi gitu. Kemudian fokus ke sektor manufaktur, memberikan support, kemudian juga terkait dengan besar ataupun tingginya biaya pinjaman kita, saya rasa pemerintah juga perlu melakukan PRing tadi, tidak hanya memperluas akses pasar, tapi PRing kepada investor sehingga mereka mau menerima yield yang lebih rendah, sehingga beban APBN untuk pembayaran bunga menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi saya rasa itu. Oke. Iya, cukup optimis ya, Cukup meskipun optimis. belum tadi 6 ke 8 masih nanti dulu deh. Gitu ya. Dan satu mungkin yang terakhir ya, sebenarnya diskusinya menarik banget ya, Mbak. Tapi nanti mungkin kita bikin lagi ya kedua. Kita bikin yang seri keduanya. Seri kedua, karena ngomongin ekonomi itu kan memang sangat kompleks, jadi Iya, dari banyak semua banget. sisi kena. Tapi tadi terkait karena ngomongin ke depan, bagaimanapun dunia ini kan mengarahnya ke ekonomi yang lebih hijau. Itu gimana? Mungkin singkat aja deh terkait itu keberlanjutan. Keberlanjutan ya, pertama nih, kan kita itu kalau menurut saya sih kita terlalu optimis net zero emission kita, targetnya tuh bisa tercapai gitu. Oh, oke. Dari target net zero emission kita tahun 2030 itu kan ini ya, dengan bantuan sendiri itu sekitar 23 kan. Nah, itu target per 2022 itu baru 10%-nya yang kesampaian gitu, maksudnya yang tercapai. Berarti kan kita perlu akselerasi nih untuk bisa menurunkan emisi. Nah, makanya program-program yang sekiranya bisa menurunkan emisi secara signifikan itu yang harus dituju oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat ini kan, kalau kita breakdown ya, sumber emisi kita itu kan yang pertama memang dari sisi transportasi ya. Terus juga dari listrik, energi gitu kan. Terus yang kedua itu dari pembakaran lahan. Yang ketiga itu dari sektor pertanian, keempat itu dari sampah. Nah, antara pembakaran lahan atau ya pembukaan hutan dengan yang dari energi ini tuh relatif hampir sama lah, dikit-dikit gitu kan. Nah, karena kalau misalkan kita transisi energi ini kan pembiayaannya amat sangat mahal. Jangan sampai kita terjebak malah jadi utang baru nih. Iya. Ya kan? Nah, ini yang harusnya hati-hati pemerintah dalam melakukan transisi energi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, insentif untuk misalkan di sektor energi ini kan pemerintah ingin mendorong penggunaan electric vehicle gitu kan, segala macam. Tapi menurut kajian CORE itu nggak signifikan menurunkan emisi. Dan itu tidak signifikan juga berdampak ke indeks perbaikan lingkungan. Nah, jadi memang karena signifikansi untuk penurunan emisinya ini kecil, sedangkan stimulus yang diberikan itu hampir triliunan, itu kan lebih baik kita alokasikan ke sektor-sektor yang sekiranya betul-betul bisa menurunkan emisi secara signifikan. Misalnya pengelolaan sampah di setiap daerah, bangunlah bank-bank sampah segala macam sampai mereka jemput bola kok bisa gitu kan. Jadi sampahnya ini diolah dengan baik dan nggak ada lagi yang membuang ke landfill. Itu kan juga
gas metannya kan lumayan Iya, tinggi tinggi, juga iya. kan. Nah, itu lebih murah sih juga dari segi pembiayaan ya untuk membangun bank-bank sampah dibandingkan kita harus transisi energi. Transisi energi harus karena memang kedepannya kita harus ke energi bersih, tapi kan bertahap. Nah, yang low hanging fruit itu kan ya tadi misalkan di perbaikan di sampah, terus juga pemerintah mengurangi aktivitas yang merusak hutan, lingkungan, ekosistem. lingkungan gitu kan. Nah, kalau hilirisasi pertambangan, ya itu apa nggak merusak hutan nanti ke depan. Food estate juga sama. Iya, iya, iya. Nah, makanya pemerintah ini jangan sampai kok ada kontradiksi nih, kebijakannya kita mau menurunkan emisi tapi kok ada program-program yang ngerusak lahan gitu, ngerusak hutan gitu kan. Nah, ini kan nggak sinkron. Nah, jadi makanya harus sinkron nih antara tujuan kita menurunkan emisi dengan program-programnya. Terus juga sektor pertanian ini kan cukup lumayan tinggi juga nih kontribusinya terhadap emisi. Nah, ini bisa dilakukan dengan kayak penghematan air karena ternyata irigasi, misalkan air nih yang kita genangkan di sawah itu emisinya besar ternyata. Tinggi ya. Tinggi. Harus ada pengaturan Harus di ada situ pengaturan ya, dari sisi irigasi. air gitu karena ini kan membutuhkan teknologi investasi juga nih. Nah, maksud saya daripada pemerintah kayak mahal-mahal banget nih untuk transisi energi segala macam ya alokasikan dulu ke sektor-sektor yang sekiranya membutuhkan biaya yang relatif lebih murah tapi signifikan menurunkan emisi. Jadi pilihan strategi lah. Jangan kita itu ngikutin negara-negara maju. Memang mereka itu 70% dari sektor transportasi kan, dari energi. Tapi kan kita beda sumbernya. Iya, iya. Jadi harusnya beda sumber emisi, beda juga strateginya. strategi penanganannya. Nah, jadi ya balik lagi kan ke politikal will pemerintah. Jangan sampai tiba-tiba jadi membangun industri EV. Padahal di RPJMN itu nggak ada EV. EV-nya sama sekali. Nggak ada. Tiba-tiba ada EV gitu kan. Nah, berarti kan artinya pembangunan industri di Indonesia ini tuh belum sesuai seperti yang direncanakan. dirancangkan, Tapi ya. kalau misalkan ada investor nih tertarik, ayo yuk kita bangun gitu kan. Nah, pas giliran SDM-nya bingung dari mana nih kita bisa memenuhi untuk bisa menyediakan tenaga kerjanya gitu kan. Karena kan ini butuh skill tertentu nih untuk bisa masuk ke industri tersebut gitu. Nah, itu jadi pemerintah sendiri itu ya harus konsisten kalau mau membangun industri A ya perencanaannya dengan baik, dimulai dari pembiayaannya, terus juga support sistemnya dari segi insentif dan juga dari tenaga kerjanya juga nih. Ini dimulai dari kurikulum, kita tarik ke belakang itu dari kurikulumnya kuliahan di kampus-kampus. Ini harus disesuaikan dengan Bahkan SMK. SMK juga. Nah, ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan di industri gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan nggak akan terjadi lagi mismatch segala macam. Nah, itu sih. Oke. Pak Teguh terkait mau menambahkan? Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya terkait dengan green economy kan sesuatu yang sumber pertumbuhan baru tadi ada blue, ada green gitu ya. Itu tadi benar yang di setuju sekali bahwa kalau kita lihat dalam karakteristik emisinya di Indonesia itu kan tadi land use, agriculture itu emisinya paling besar gitu. Jadi kalau kita menyelesaikan persoalan di isu land use termasuk di kehutanan dan sebagainya, itu sebetulnya kita sudah bisa mengadres sekitar 50%-an emisi gitu kan. Energi itu memang besar, tapi memang tadi yang disampaikan Bu Elisa agak beda dengan negara-negara maju. Kalau mereka kan memang energi sumber emisi terbesar di Indonesia agak berbeda. Jadi itu yang penting. Jadi manajemen hutan yang baik itu menjadi kritikal untuk mengatasi emisi di Indonesia, dan menurut saya memang tadi lagi kita tuh butuh diplomasi yang cukup asertif gitu ya, yang mengatakan bahwa transisi energi di Indonesia berbeda, dekarbonisasi strateginya berbeda dengan dekarbonisasi di negara-negara maju, karena itu tidak bisa disamakan. Kita punya strategi yang berbeda. Nah, yang kedua adalah kita perlu utilize keanekaragaman hayati kita. Jadi hutan dan sebagainya itu kan sekarang banyak digunakan untuk menghasilkan carbon credits kan, yang kemudian itu bisa mendorong pembiayaan-pembiayaan di sektor tidak hanya sektor kehutanan tapi di sektor-sektor lainnya, karena mulai dilakukan transaksi kan carbon credits dan sebagainya. Sayangnya itu belum cukup liquid. Kalau kita lihat misalnya di IDX pasar karbon masih 60.000 gitu loh, masih rendah banget likuiditasnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan, bagaimana kemudian transisi dekarbonisasi ini bisa membuat pasar karbon menjadi lebih liquid sehingga
keanekaragaman hayati ini kita bisa lebih manfaatkan, tidak hanya dieksploitasi tetapi malah justru tetap dilindungi hutannya, tetapi malah menghasilkan tambahan penerimaan, baik itu dari sisi penerimaan dalam negeri, lokal maupun nasional gitu ya. Nah, ini yang kadang-kala kalau kita lihat banyak players di Indonesia itu agak ketinggalan. Jadi saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman dari bankir global gitu ya, mereka tuh udah datang ke Indonesia kayak mengkapling-kaplingkan daerah-daerahnya untuk kemudian dijadikan carbon credits gitu loh. Nah, bank-bank di Indonesia tuh agak ketinggalan sayangnya. Salah satunya adalah kita nggak punya expertise di sektor itu untuk melihat, oh ini nilai karbon sekian, nilai karbonnya sekian. Nah, sementara mereka tuh relatif lebih maju, bahkan mereka melakukan penelitian di Indonesia, Bu. Soil di Indonesia itu diukur kadar penyerapan karbonnya itu udah dilakukan. Jadi sampai sedetail itu ya. Itu yang kalau mereka udah lihat, karena kan kebanyakan memang base di Singapura nggak punya lahan banyak gitu loh. Nah, ini yang sayangnya kita agak ketinggalan tuh di situ di sektor hijau. Jadi tidak saja bahwa kita lupa ada hutan yang besar. Brazil relatif baik karena Brazil walaupun deforestasinya parah juga, tapi mereka mulai memikirkan bagaimana keanekaragaman hayati mereka di forest ini dimanfaatkan. Jadi ada instrumen keuangan yang khusus untuk, kan ada sustainability bond dan sebagainya. Nih ada biodiversity bond. Nah, itu Brazil cukup advance. Nah, mestinya kita bisa. Nah, berikutnya nanti akan banyak misalnya dari sisi perbankan ada sustainable link loan gitu. Jadi pinjaman-pinjaman yang dikaitkan dengan aspek sustainability gitu. Nah, itu yang belum banyak berkembang, potensial untuk dikembangkan, dan salah satunya juga menjadi sumber pertumbuhan juga. Dan tadi sudah disampaikan talentnya adalah kita masih kekurangan talent-talent yang bisa di green economy ini. Jadi saya rasa itu. Jadi kita Kompleks sebenarnya lagi. kompleks banget ya. Tapi tadi menarik. Gini kita bicara soal tadi soal lapangan kerja, ada green jobs. Tapi ini kita sudah terbatas waktunya gitu ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang kita dapat ya, terutama apa sih yang harus kita lakukan ke depan gitu ya. Cukup optimis dari Ibu Erlisa dan Pak Teguh gitu ya. Cuman bagaimana kita kembalikan lagi nih kepada pemerintah. Mau nggak pemerintah, political will-nya mereka seperti apa gitu untuk kedepannya. Kalau kita mau bercita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% misalnya gitu. Dan Indonesia emas 2045 tentunya. 2045 benar gitu. Oke. Terima kasih Bu Elisa dan Pak Teguh untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini yang membuat kita agak deg-degan tapi juga ada optimisnya. Ya, tetap harus optimis. Tetap harus optimis itu. Mungkin kita sudahi Mbak Erika, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih untuk sahabat RK dan sahabat Kompas yang sudah menyimak obrolan kita bersama dengan Ibu Elisa Mardian dan Bapak Teguh Yudo Wicaksono. Ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai jumpa.